pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga untuk belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Huta Suhut Genderia Sari, kita akan belajar soal-soal ujian sekolah bahasa Inggris. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga yang ada di jenjang SMK kelas 12. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa menuliskan atau mengetik pertanyaannya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Ya, mungkin pada saat ini anak-anak sahabat Erlangga, khususnya yang berada di kelas 12 SMK, mulai merasa galau, cemas, khawatir, atau mungkin overthinking. Jangan ya. Mungkin kalian saat ini sudah mulai berpikir sebentar lagi akan lulus dari sekolah dan memikirkan masa depan. Apa yang akan dilakukan setelah lulus dari sekolah? Belum lagi kurang dari 3 bulan, kalian harus menghadapi beberapa ujian, mulai dari uji kompetensi kelulusan, ujian sekolah, baik ujian sekolah teori maupun ujian sekolah praktik. Bagaimana perasaan kalian? Mungkin ada yang merasa belum siap, masih kurang waktu, dan lain sebagainya. Ini ada sebuah quotes bijak dari Nelson Mandela. Nelson Mandela once said, "It always seems impossible until it's done." Semuanya akan terasa mustahil kalau belum dikerjakan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan yang terbaik, bekerja keras, sering berlatih, supaya kita bisa mengerjakannya, dan ketika sudah selesai kita akan menyadari bahwa tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin, semuanya bisa dikerjakan. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Semangat ya! Nah, soal ujian sekolah itu ada dua jenis, ujian sekolah teori dan ujian sekolah praktik. Untuk bahasa Inggris juga sama. Nah, hari ini kita akan membahas soal ujian teori atau yang dikenal juga dengan soal ujian tulis. Kompetensi yang diuji dalam soal ujian tulis bahasa Inggris adalah kompetensi listening atau mendengarkan, reading atau membaca, dan writing atau menulis. Khusus untuk reading, pada tanggal 25 Februari yang lalu, kalian sudah bisa menyimak materi mengenai soal ujian sekolah reading bersama Miss Endra di Erlangga Inspirasi Channel ya. Kalian bisa lihat lagi. Nah, hari ini kita khusus akan membahas soal-soal listening dan writing. Soal listening. Nah, banyak anak-anak, sahabat Erlangga di kelas 12, yang merasa grogi menghadapi soal listening. Banyak yang merasa soal listening ini adalah bagian-bagian soal yang paling menantang. Apa benar? Kenapa ya kok bisa merasa seperti itu? Banyak yang mengatakan alasannya adalah karena mereka khawatir suara si penutur yang merupakan penutur asli di dalam audio, itu pengucapannya tidak bisa ditangkap dengan jelas. Ada juga sebagian yang mengatakan penutur asing di audio soal listening itu seringnya terlalu cepat berbicaranya. Namanya juga mereka berbicara dengan cara mereka yang alami. Betul ya? Tentu saja mereka berbicara dengan wajar. Kita juga menggunakan bahasa Indonesia tidak mungkin terpatah-patah. Misalnya nih, saya mengatakan menentukan pernyataan, kan nggak seperti itu ya. Jadi, kita
juga harus terbiasa mendengarkan penutur asli berbicara dengan intonasi mereka dan juga aksen mereka, ya. Selain itu, kita juga harus belajar mengenali karakteristik dan tipe soal listening. Yang pertama, menentukan pernyataan yang sesuai dengan deskripsi dalam gambar yang disajikan. Yang kedua, menentukan respon yang tepat dalam sebuah percakapan transaksional atau interpersonal. Yang ketiga, menentukan gambaran umum atau informasi rinci dari sebuah percakapan transaksional atau interpersonal. Yang keempat, menentukan gambaran umum atau informasi rinci dari teks monolog yang diperdengarkan. Mungkin saat ini anak-anak sahabat Erlangga merasa seperti apa ya menentukan respon yang tepat dalam sebuah percakapan transaksional? Seperti apa itu menentukan pernyataan yang sesuai dengan deskripsi dalam gambar yang disajikan? Kita lihat saja contoh realnya ya, supaya kalian bisa lebih jelas membayangkannya. Nah, salah satu bentuk soal pada listening adalah kalian bisa melihat sebuah gambar pada lembar soal. Jika mengerjakannya dengan menggunakan laptop, PC, atau handphone, berarti pada layar kalian. Kalian akan melihat sebuah gambar tanpa ada opsi A, B, C, atau D. Karena opsi A, B, C, D-nya ada di dalam audio file. Jadi kalian harus melihat gambar, lalu mendengarkan pilihan A, B, C, D, mana yang paling tepat, mana yang paling sesuai deskripsinya dengan gambar. Nah, anak-anak sahabat Erlangga, kalian jangan terburu-buru langsung mendengarkan audio filenya. Tapi perhatikan dulu gambar pada soal. Perhatikan objek yang menjadi, objek dalam foto atau objek dalam gambar. Setelah memperhatikan objek dalam gambar, perhatikan juga ada apa saja di sekitar objek tersebut. Jika ada beberapa objek foto, maka perhatikan juga posisinya. Apakah berada di atas, berada di bawah, berada di tengah-tengah, di depan, di belakang, atau bersebelahan. Setelah diperhatikan, barulah kita mendengarkan rekamannya. Kita coba sama-sama ya, anak-anak sahabat Erlangga. A. The building has a round shape. B. The building's yard looks empty. C. The yard in front of the building is dirty. D. The trees around the building are very high. Kira-kira yang mana jawaban anak-anak sahabat Erlangga? Ada yang memilih A atau B? C mungkin? Atau D? Boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekarang kita akan sama-sama cek jawaban siapa yang paling tepat. Let's check it out. Nah, sebelum kita mencari tahu kunci jawabannya, kita akan perhatikan ini loh kalimat yang diucapkan di dalam rekaman suara tadi. A. The building has a round shape. B. The building's yard looks empty. C. The yard in front of the building is dirty. D. The trees around the building are very high. Which one is the most correct answer? Okay, let's check it out. Ta-da! Yeah, the most correct answer is B. The building's yard looks empty. Siapa yang jawabannya tepat? Selamat ya, kalian sudah bisa menebak dengan tepat. Sekarang kita akan simak atau kita perhatikan sama-sama pembahasannya. Mungkin ada yang bertanya, kok yang B ya jawabannya? Nah, kita lihat. Jika kita perhatikan gambar di samping, bentuk bangunan ini tidak bulat ya. Halaman depan bangunan juga tidak terlihat kotor dan tidak terlihat pohon-pohon tinggi di sekitar bangunan.
Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Halaman bangunan terlihat kosong. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan coba soal listening berikutnya. Wah, kenapa ini blank? Ya, memang ada bagian dari soal listening di mana pertanyaan maupun pilihan jawabannya dua-duanya berada di dalam rekaman suara. Jadi kalian tidak bisa melihat soal maupun pilihan jawabannya. Kita coba dengarkan pertanyaannya dulu ya. John invited me to his party. Do you think I should come? Sudah jelas? Sekarang kita akan dengarkan pilihan jawabannya. A. I would certainly love to come. B. I think his party will be great. C. Of course, it will be impolite to refuse the invitation. D. What a surprise. How do you know John? Nah, bagaimana? Anak-anak sahabat Erlangga? Bisa dipahami isi percakapannya? Ada yang sudah bisa menebak apa jawaban yang paling tepat? Nah, kita lihat sama-sama ya. Apa sih isi rekamannya? Nah, di sini kita lihat pertanyaannya, tadi penuturnya perempuan ya. John invited me to his party. Do you think I should come? Maka kalian fokus kepada pertanyaan, do you think I should come? Mana jawaban yang paling tepat? Atau respon yang paling tepat terhadap pertanyaan, do you think I should come? Apakah A, I would certainly love to come? Atau B, I think his party will be great? Atau C, of course, it will be impolite to refuse the invitation? Atau D, what a surprise! How do you know John? Yang mana kira-kira? A, B, C, or D? Let's check it out. Yeah, the most correct answer is C. Of course, it will be impolite to refuse the invitation. Siapa yang benar tebakannya? Wah, selamat ya. Sekarang kita simak sama-sama pembahasannya. Nah, pada audio file kita dapat mendengar pembicara perempuan mengatakan, John invited me to his party. Do you think I should come? Yang menyatakan bahwa ia diundang oleh John dan bertanya, apakah ia harus datang? Maka, respon yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah opsi C. Of course, it will be impolite to refuse the invitation. Di mana lawan bicaranya mengatakan ia harus datang karena tidak sopan untuk menolak undangan tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak sahabat Erlangga? Jadi kalian harus fokus dalam hal ini terhadap kalimat tanyanya. Mana jawaban atau respon yang paling tepat. Sekarang mari kita lanjutkan ke soal berikutnya pada listening. Nah, di sini kalian akan melihat salah satu contoh bagian lain dari listening section. Bagian ini, kalian akan mendengar sebuah short talk atau monolog. Apa sih itu short talk atau monolog? Short talk atau monolog, ini biasanya yang berbicaranya hanya satu orang. Mungkin dia menceritakan prosedur untuk mengerjakan atau mengoperasikan sesuatu. Mungkin di dalam short talk, seseorang juga menceritakan pengalamannya, atau mendeskripsikan sesuatu, atau mungkin sedang menyampaikan sebuah pengumuman, atau lainnya. Nah, biasanya kalian akan mendengarkan sebuah short talk atau monolog untuk menjawab dua pertanyaan. Khusus hari ini, kita akan berlatih dengan satu pertanyaan saja ya. Nah, kuncinya sebelum mulai mendengarkan short talk, perhatikan dulu soal dan pilihan jawabannya. Karena dalam hal ini,
Kalian bisa menemukan pertanyaan dan pilihan jawaban pada lembar soal atau pada layar. Perhatikan dulu pertanyaannya. What is the short talk mainly telling us about? A. The speaker's job description. B. Information on the speaker's office. C. The speaker's best friend, Michael. D. The speaker's first day at work. Setelah itu, kalian sudah bisa membayangkan seperti kira-kira informasi apa yang harus kalian cari dari dalam rekaman suara. Dan kalian juga mulai bisa membayangkan bahwa short talk yang akan kalian dengar sepertinya bukan tentang liburan, sepertinya bukan tentang prosedur mengerjakan sesuatu, sehingga kalian sudah bisa lebih membayangkan seperti apa isi dari short talk yang akan kalian dengar. Tidak berlama-lama lagi, kita sama-sama dengarkan ya. Listen to the following short talk to answer the question. I still remember my first day at work. I just moved to the city, so I didn't know anyone there. I went to the office by bus. On my first day, I had a hard time adapting myself to the tasks. I had to handle a lot of administrative work, to handle reports, and to stay at the office until late. During break time, I ate alone. I felt awkward to join any table. Fortunately, someone asked me to join. His name is Michael. He has become my best friend since that day. Bisa diikuti ya, rekaman suaranya bisa dipahami. Kira-kira what is the short talk mainly telling us about? Tentang apa ya? Kita sama-sama cari tahu ya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Yes, the most correct answer is D. Siapa yang sudah jawab D? Congratulations for giving the correct answer ya. Betul, jawabannya adalah the speaker's first day at work. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa jawabannya yang itu? Kita sama-sama lihat apa sih isi short talk tadi. Nah, ini isinya ya anak-anak sahabat Erlangga. Saya akan bacakan untuk kita semua. I just moved to the city, so I didn't know anyone there. I went to the office by bus. On my first day, I had a hard time adapting myself to the task. I had to handle a lot of administrative work, to handle reports, and to stay at the office until late. During break time, I ate alone. I felt awkward to join any table. Fortunately, someone asked me to join. His name is Michael. He has become my best friend since that day. Nah, ini nih ceritanya. Kira-kira sudah bisa terbayang ya, mengapa topik dari short talk tadi adalah the speaker's first day at work, atau hari pertama si penutur di tempat kerja. Pada monolog tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pembicara menceritakan pengalaman hari pertamanya di tempat kerja. Dan itu bisa kita temukan di bagian awal monolog atau short talk. I still remember my first day at work. Alasan berikutnya, sebagai penguat, coba perhatikan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Semuanya memberikan penjelasan mengenai the speaker's first day at work. Mulai dari I went to the office by bus, pergi ke kantor naik bis, I had a hard time adapting myself to the task, mengalami kesulitan beradaptasi dengan tugas-tugas, lalu I ate alone, makan sendirian, I felt awkward to join at the table, dia merasa risih untuk bergabung dengan meja teman-teman kerjanya. Ya, di sini semuanya menceritakan pengalaman hari pertama si penutur di tempat kerja. Sehingga kita bisa simpulkan topik utamanya adalah the speaker's first day at work. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Masih semangat ya? Dan bisa mengikuti tentunya. Kalau ingin lebih banyak berlatih, kalian bisa banyak berlatih menggunakan soal-soal latihan. Salah satunya ada di buku Express US Bahasa Inggris SMK atau MAK dari penerbit Erlangga.
Sudah lengkap sekali, bahkan audio file. Selamat berlatih ya anak-anak sahabat Erlangga. Well, dari soal ujian tulis bahasa Inggris. Ya, kita akan bersama-sama menyimak mengenai soal writing atau menulis. Jangan khawatir ya anak-anak sahabat Erlangga, don't worry. Di dalam soal writing, kalian tidak akan diminta untuk menulis sebuah cerita, mungkin pengalaman, atau harus mengarang sebuah dongeng. Tidak ya. Pada dasarnya, tes writing itu menguji kemampuan kalian untuk memahami bacaan juga. Hanya saja di dalam teks ini, di dalam tes writing, kalian harus menjawab dalam bentuk isian singkat atau isian panjang ya, di mana kalian harus mencari informasinya dari teks yang sudah kalian baca sebelumnya. Jadi soal writing ini adalah soal yang menuntut kompetensi kalian di dalam menyusun kalimat jawaban. Jadi, kalian tetap harus menguasai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sama halnya ketika mengerjakan soal-soal pada reading section. Nah, saya tampilkan salah satu contoh teks untuk soal writing. Kita baca sama-sama dulu ya. Chicago is one of the biggest cities in the United States. It is also a very popular city. The city is located on the shores of Lake Michigan and well known with its architectures offering the view of skyscrapers at its every corner. Chicago has 4 seasons. Spring is when people can enjoy the blooming flowers. Summer is the most lively season in Chicago. In the fall, the city is still busy with the leaves turn yellow and orange. Winter in Chicago shows the snow city decorated with colorful lights. Nah, setelah membaca, baru kita akan perhatikan soal atau pertanyaannya. Reading the text, what can you conclude about the topic of the text? Masih sama ya, yang ditanyakan adalah topiknya. Maka kita bisa menjawab, the topic of the text is Chicago, one of the biggest cities in United States. Atau, the text is mainly talking about Chicago, one of the biggest cities in United States. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Nah, pertanyaan reading the text, what can you conclude about the topic of the text? Berarti kita harus mencari topik dari teks tersebut. Kalimat topik biasanya bisa ditemukan pada judul teks ya, anak-anak sahabat Erlangga. Jika tidak ada judul, maka kita bisa menemukannya pada kalimat utama di bagian awal teks atau di paragraf pertama. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa topik dari teks tersebut adalah Chicago, one of the biggest cities in United States. Nih, kita perhatikan ya. Ini nih topiknya, Chicago is one of the biggest cities in the United States. Kalimat-kalimat berikutnya itu mendukung kalimat topik. Mulai dari kondisi Chicago, kependudukannya, a very populous city. Lokasinya, the city is located on the shores of Lake Michigan. Lalu terkenal dengan arsitekturnya, well known with its architectures. Ya, ada skyscrapers, pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Lalu musimnya, Chicago has 4 seasons. Disebutkan, ya, ada spring, summer, fall, and winter. Maka dengan jelas kita bisa mengetahui bahwa betul topik dari teks ini adalah Chicago, one of the biggest cities in the United States. Itu dia anak-anak sahabat Erlangga, materi untuk jenjang SMK kelas 12. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya.
Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini ya. Erlangga Inspirasi Channel, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-teman kalian untuk mengikuti acara ini ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa dan semangat!